Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajas Mutiarani, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kampanye anti narkoba. Ancaman kejahatan narkoba seolah tak pernah putus meski berbagai upaya telah dilakukan dengan sangat serius. Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun, jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Untuk itu, perlu adanya edukasi tentang bahaya narkoba. Narkoba, kata yang sering kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Tapi, apakah kalian sudah tahu apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya. Dalam istilah lain, narkoba disebut juga dengan nabza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Narkotika golongan 2. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 seperti kodein. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah narkotika jenis sintetis. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintesis. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami. Contohnya adalah ganja dan koka. Berdasarkan efeknya, obat-obatan tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu halusinogen, bersifat menimbulkan halusinasi. Contohnya marijuana atau ganja. Yang kedua yaitu stimulan, bersifat mempercepat kerja otak sehingga menyebabkan pemakai merasa kuat dan selalu berada dalam kondisi prima. Contoh golongan ini adalah kokaina. 3. Depresan, berfungsi menurunkan aktivitas otak sehingga tubuh terasa relaks. Contohnya morfin. 4. Painkiller, yaitu penahan rasa sakit. Contohnya morfin dan heroin. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. 2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk, seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. 3. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian.
Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang terakhir, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian, dan faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Tips cara mencegah penyalahgunaan narkoba. 1. Jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. 2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk narkoba. 3. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup kita. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup dan kesehatan kita. Say no to drugs. Ayo wujudkan Indonesia tanpa narkoba. Sekian kampanye yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.